Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rizka Fraja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, 10 gagasan orisinil dari anak muda Indonesia dipresentasikan di Aula Profesor Dr. Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. 10 gagasan itu bersaing dalam kompetisi gagasan sosial inovatif 2025 yang digagas Narasi bersama Kedubes Australia. Aula Fakultas Kedokteran Unhas menjadi saksi lahirnya gagasan-gagasan muda yang menginspirasi. Kompetisi Gagasan Sosial Inovatif 2025 berlangsung pada Kamis 22 Mei 2025, mengangkat isu strategis seputar pendidikan di era digital. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyambut ajang ini sebagai ruang kolaboratif bagi generasi muda. Baginya, kompetisi ini bukan hanya ajang berebut juara, namun panggung untuk melahirkan solusi nyata bagi masyarakat. Hari ini kegiatannya luar biasa. Kompetisi yang kita lakukan bukanlah hanya sekedar kompetisi, tapi ide-ide dan semangat dari generasi muda, anak-anak mahasiswa-mahasiswa kita yang menawarkan solusi-solusi dari masalah real, masalah sosial real, masalah digital sangat real dihadapi, dan mereka sangat cerdas dalam memberikan solusi. Mereka semua baik sebenarnya. Sungguh sulit kita menentukan 3 yang terbaik. Tapi alhamdulillah kita telah memutuskan, tapi sebenarnya semua sangat baik, dan yang paling penting adalah semangat mereka untuk menawarkan solusi yang sangat-sangat strategis. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan nanti, diimplementasikan supaya Indonesia dan mungkin Australia juga global bisa menjadi lebih baik. Kehadiran Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, menyebut jika ini menjadi momen bersejarah. Baginya kembali ke Makassar adalah seperti pulang kampung. Dengan latar belakang pernah belajar di Unhas, Dubes Rod memuji semangat dan kecerdasan peserta, sekaligus mengingatkan kemitraan lama antara Indonesia dan Australia yang harus terus diperkuat. Saya berterima kasih kepada Prof. JJ, Rektor Unhas sebagai tuan rumah untuk upacara yang sangat penting ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Joe dari Narasi TV, mitra kami yang sangat penting. Di dalam tadi ada 10 ide yang sangat kreatif, sangat orisinal, dan itu artinya itu di Makassar young people penuh ide, dan masa depan Sulawesi Selatan sangat terang. Terima kasih. Ajang ini juga dihadiri Joviel De Lopez, Presiden Indonesia Chief Creative Officer dari Narasi. Dalam pandangannya, seluruh peserta menunjukkan kesadarannya yang tinggi terhadap bahaya teknologi dan memiliki visi yang tajam untuk masa depan. Semua dari mereka tuh sadar akan bahayanya teknologi zaman sekarang. Jadi setiap solusi yang ada, itu mereka tuh mengempower entah pikiran mereka, entah kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Nah kalau ini semua lebih baik, pikiran mereka tuh juga bisa lebih jernih. Jadi menurut aku mereka tuh udah paham bahwa ini sebuah virus sekarang, dan itu harus kita atasi gitu. Kompetisi Gagasan Sosial Inovatif 2025 tak sekadar menampilkan ide, tapi menjadi jejak awal menuju napak tilas perubahan di bawah langit Makassar. Sebuah kolaborasi nyata antara generasi muda, dunia akademik, dan mitra internasional. Andi Putin Najwa, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menyoroti kepemimpinan di tengah perubahan yang harus berlandaskan moralitas dan akhlak. Hal ini disampaikan Guru Besar Ilmu Kelautan ini pada Advanced Training Latihan Kader 3 Badko HMI Sulawesi Selatan. Bayi Habibie itu orang yang paling awal membaca buku secara penuh. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc yang akrab disapa Prof. JJ membahas urgensi kepemimpinan dalam menghadapi perubahan pada Advanced Training Latihan Kader 3 atau LK3 tingkat nasional Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam atau Badko HMI Sulawesi Selatan tahun 2025. Pelatihan ini berlangsung pada 21 hingga 30 Mei 2025. Di Hotel UIN Alauddin Makassar ini dihadiri 32 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia dan juga ada dari negara Turki.
Prof. JJ yang juga merupakan Ketua Majelis Rayon Kahmi Unhas menjadi pemateri pada LK3, menekankan pentingnya mempersiapkan generasi masa depan yang tak hanya memiliki kemampuan kepemimpinan, tetapi juga moralitas yang kuat. Ia menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan soft skill yang mumpuni, serta pengalaman kepemimpinan yang komprehensif. Prof. JJ menegaskan jika perubahan adalah keniscayaan, tidak ada yang bisa menahan laju perubahan. Oleh karena itu, ia mendorong para peserta untuk fokus meningkatkan kapasitas diri sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Alhamdulillah saya bisa mengisi waktu yang berharga ini dan berkesempatan mendiskusikan dengan teman-teman peserta LK3 dalam kaitannya dengan kepemimpinan di era perubahan. Ya. Mudah-mudahan calon pemimpin masa depan, apalagi topiknya adalah Insan Cita 2045, artinya mereka kelak akan menjadi pemimpin bangsa, dan itu artinya mereka harus siap menjadi leader yang baik, leader yang berkualitas, bukan hanya secara intelektual tapi juga secara moral. Prof. JJ memandang perubahan bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga peluang. Dalam perspektif Islam, perubahan adalah bagian dari proses islah atau perbaikan. Dan pemimpin memiliki peran kunci dalam memastikan perubahan tersebut bernilai adil dan bermartabat. Ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi disrupsi, tekanan strategis, dan ketidakpastian masa depan. Menurutnya, kekuatan kepemimpinan tidak hanya terletak pada visi dan strategi, tetapi juga pada akhlak, karakter, dan komitmen moral. Senada dengan Prof. JJ, Koordinator Master of Training LK3, Andi Muhammad Aswar Darwis, yang juga merupakan alumni Unhas, mengungkapkan harapannya terhadap output kegiatan ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang tidak terlepas dari 5 insan cita HMI. Ya, terima kasih. Jadi LK3 tingkat nasional ini atau advance training itu insya Allah kita berharap ada doa yang besar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda ya yang tidak terlepas dari 5 insan cita himpunan mahasiswa Islam. Ada insan akademis, pencipta, pengabdi, dan penatasan Islam, dan bertanggung jawab. Andi Aswar juga menegaskan komitmen HMI untuk mencetak kader-kader yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Aminah Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, ratusan akademisi dan praktisi dari berbagai negara hadir di pelaksanaan Second Doctoral International Conference 2025 di hari kedua yang digelar di Universitas Hasanuddin Makassar. Pertemuan ini mendorong reformasi birokrasi secara konkret untuk memberantas korupsi yang masih menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Hari kedua Second Doctoral International Conference 2025 yang digelar oleh Program Doktoral Administrasi Publik Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) pada hari kedua itu dilaksanakan di Unhas Hotel and Convention Makassar, Kamis 22 Mei 2025. Konferensi ini mempertemukan kurang lebih 150 akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara untuk mendiskusikan tantangan dan inovasi dalam administrasi publik global. Sesi pleno pagi hari menghadirkan pembicara internasional dan nasional yang memaparkan materi terkait transformasi kebijakan publik, tata kelola pemerintahan berbasis data, dan strategi inovatif dalam pelayanan publik. Diskusi juga menyoroti pengalaman negara-negara Asia dalam menerapkan model desentralisasi dan efisiensi birokrasi. Presiden Indonesia Association for Public Administration (IAPA), Profesor Dr. Agus Pramusinto MDA, yang juga sebagai salah satu keynote speaker dalam konferensi ini, menyampaikan jika korupsi masih menjadi sorotan utama sebagai persoalan terbesar di Indonesia. Prof. Agus mengusulkan 3 langkah yang dilakukan untuk kembali memperbaiki reformasi birokrasi untuk menjawab persoalan korupsi tersebut. Saya kira persoalan terbesar saat ini di Indonesia adalah korupsi. Dan kita sudah punya data yang luar biasa, mulai dari yang paling mengerikan adalah korupsi di Pertamina, 980 triliun. Kemudian ada data PT Timah dan sebagainya. Nah,
sayangnya reformasi birokrasi itu tidak mampu menjawab semuanya. Reformasi birokrasi yang dulu ada 8 area perubahan itu capek dengan dokumen, kemudian berubah menjadi reformasi berdampak, tapi tidak ada yang secara spesifik mengadres atau mengatasi korupsi. Maka saya mengusulkan, ya sudah, arah reformasi ke depan, pastikan kita harus menjawab persoalan korupsi. Pertama adalah kita dorong agar fokus reformasi birokrasi itu pada pemberantasan korupsi. Seluruh kementerian, seluruh instansi daerah harus memberantas korupsi. Prof. Agus menambahkan jika kampus tidak hanya bicara mengenai perkembangan akademik, tetapi memastikan setiap gagasan yang didiskusikan dapat diakomodasikan menjadi suatu kebijakan dan memperbaiki negeri ini terutama dalam pemberantasan korupsi. Zara Sabita Suceng, Rahma Humairah, Unhas TV. Universitas Padjadjaran meluncurkan badan usaha milik UNPAD serta Mahat Masagi Holding Company. Peluncuran ini ditujukan untuk memaksimalkan aset universitas, memperkuat ekosistem inovasi, serta menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan. Dalam rangka penguatan kemandirian institusi dan tata kelola universitas yang berkelanjutan, Universitas Padjadjaran melakukan peluncuran badan usaha milik UNPAD atau BUMO Mahat Masagi UNPAD Holding Company Selasa 20 Mei di kampus UNPAD di Pati Ukur, Bandung. BUMO MMU dilaunching di tengah Hari Kebangkitan Nasional secara langsung oleh Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Arif S. Kartasasmita, bersama Ketua MWA UNPAD, Dr. Arif Yahya, Komisaris Utama PT Mahat Masagi UNPAD, Dr. Farid Husin, serta jajaran komisaris dan direktur. Hadirnya Mahat Masagi UNPAD Holding Company ini bertujuan untuk memaksimalkan aset universitas, memperkuat ekosistem inovasi, serta menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan, serta berperan sebagai induk dari berbagai unit usaha dan aset strategis UNPAD. Hari ini kita bersama MWH melaunching apa yang disebut dengan BUMU. Jadi BUMU itu adalah badan usaha milik universitas atau milik UNPAD, yang adalah merupakan holding modern yang dimiliki UNPAD, dan ini merupakan babak baru untuk pengelolaan kemandirian di UNPAD berkait dengan pendapatan non-tuition. Ini adalah inisiasi bersama antara MWA dan UNPAD, dan ini merupakan juga apa yang digagas programnya MWA, nanti mungkin Pak Ketua akan menyampaikan, dan ini sejalan dengan apa yang kita pikirkan di universitas, bahwa pengelolaan bisnis tidak bisa dilakukan dengan modal konvensional lagi. Ketua Majelis Wali Amanat UNPAD, Dr. Arif Yahya menyebut sejumlah anak perusahaan akan dikelola nantinya oleh Mahat Masagi UNPAD dan diharapkan akan memberikan 20% revenue yang berasal dari bisnis UNPAD. Lebih detail dirinya menjelaskan bisnis dengan core competence, terutama bidang pengetahuan riset dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional, dan semoga menjadi kebangkitan UNPAD. Hari ini kita meluncurkan, Pak Rektor tadi meluncurkan badan usaha milik universitas, badan usaha milik UNPAD, merupakan holding company, nanti akan operating holding company yang akan mengelola beberapa anak perusahaan. Tapi intinya seperti kata Pak Rektor, perguruan tinggi itu nanti dituntut kemandirian dan kesinambungan, termasuk kemandirian di dalam mendanai perguruan tinggi. Lalu kita tahu bahwa untuk itu kita tidak bisa hanya tergantung kepada APBN dan uang kuliah. Kita harus mengambil inisiatif bisnis. 20% dari revenue UNPAD itu datang dari bisnis. Bisnis apa yang dijalankan di UNPAD adalah bisnis yang sesuai dengan core kompetensi UNPAD. Jadi terutama knowledge, ini perguruan tinggi itu kekuatannya di knowledge, ya, research, penelitian, ya, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Jadi hal-hal yang terkait dengan itu yang kita ambil. Tapi poinnya, core bisnis kita sesuai dengan core kompetensi UNPAD. Kita tidak akan jauh dari core kompetensi UNPAD. Yang sudah jadi badan usaha berbentuknya PT itu ada 3. MMU di sini hadir pengurusnya, PIP sebagian hadir, lalu LSU atau UNPAD edX, jadi 3. Yang
sebagai satuan usaha, jadi masih masuk inkubasi, ada sekitar 6. Lalu revenue-nya sekarang sekitar 120 miliar. Nanti proyeksinya akan menjadi sekitar 600 miliar tahun 2029 atau 20% dari 3 triliun tersebut, sehingga naik 5 kali lipat. Bumbu Mahatmasakti Unpad nantinya mengelola aset yang dimiliki Unpad sebesar 8-9 triliun rupiah yang akan dikelola secara lebih profesional dan berkelanjutan, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti Aras Arafani melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rizka Fraja mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.